Yang
anugerah-Mu yang selalu kami rasakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Kami percaya Engkau ada bersama kami pada pagi hari ini. Engkau bertanda di atas pujian penyembahan kami Tuhan. Engkau mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami Bapa. Mari Allah Roh Kudus, boleh setiap kami berada. Pagi hari ini kami mohon berbahagia dari Engkau. Kami bersyukur kami hidup di dalam kasih Tuhan yang besar. Engkau adalah sumber jalan di dalam hidup kami. Walau kadang kami tidak mengerti apa yang kami alami di dalam kehidupan kami, tapi kami percaya Tuhan punya rencana yang indah dan terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih Allah yang kudus, kami memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Bisa silakan duduk kembali. Mari kita akan bersyukur-cita kembali. Kita membesarkan nama Tuhan. Kemurahannya di segala tempat.
bring us berkata.
atas puji-pujian kami. Dan Bapa, kami sekarang duduk diam untuk mendengar sebagian daripada firman. Mari Bapa, tuntun kami semua agar kami dapat mendengar dengan baik. Kami dapat menyerap seluruh kebenaran dan kami jadikan pedoman di dalam hidup kami. Mampukan pula kami melakukannya dengan setia hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini sepenuhnya di dalam pimpinan Roh Kudus dan di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Salam. Haleluya. Pagi hari ini kita wajib berbangga hati. Kenapa? Karena kita yang ada di sini, dari yang tertua sampai yang termuda, kita adalah mahasiswa sekolah tinggi doa. Amin Bapak Ibu. Jadi kita bukan orang sembarangan hari ini. Apapun latar pendidikan kita, hari ini kita mahasiswa. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, siapa itu Petrus? Secara akademis dia tidak memiliki disiplin ilmu. Maksudnya dia tidak pernah belajar di sekolah manapun juga. Tapi dia menjadi mahasiswa sekolah tinggi doa. Nah kemudian Paulus, orang yang hebat itu, Petrus katakan di dalam suratnya bahwa tulisan-tulisan Paulus sukar untuk dimengerti. Apa yang disampaikan oleh Paulus sangat dalam. Dia memiliki guru besar, seorang profesor yang bernama Gamaliel. Tapi tahukah kita semua, 3 tahun Paulus mengasingkan diri ke Asia untuk masuk perguruan tinggi. Jadi hari ini Bapak Ibu, kita adalah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang dihargai oleh Tuhan, orang-orang yang dihormati oleh Tuhan, karena kita menjadi mahasiswa sekolah tinggi doa. Untuk itu saya mengajak kita membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 6. Injil Matius pasal 6, sebetulnya ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Tapi kita cukup membaca satu ayat saja, yaitu ayat yang ke-9, yang berbunyi demikian. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Sampai di sana. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, doa Bapa kami ini hanya 2 Injil yang menulis, ya. Injil Matius dan juga Injil Lukas. Injil Lukas pasal 11 ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca di sana ya. Mengajar tentang doa ini. Nah kemudian kalau kita melihat Bapak Ibu, ada banyak orang Kristen salah menafsir doa ini, sehingga doa ini ya dijadikan rumusan doa, dihafalkan sedemikian rupa. Ada banyak, termasuk saya dulu hafal. Mungkin Pak Tambunan hafal juga ya. Ya, saya hafal dulu.
orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Dia juga berdoa dengan kata-kata yang dihafalkan, kalimat-kalimat yang dihafalkan. Saya katakan, inilah doa yang mati. Ya, inilah doa yang mati. Ada seorang anak Tuhan, Bapak Ibu, setia datang ke gereja, pejabat lagi. Ya, minta maaf kalau di sini ada yang mantan pejabat. Ke gereja, Bapa yang di surga, dikuduskanlah namamu, jadilah, dan seterusnya. Ya. Tapi begitu luar gereja, dia bilang, cantik perempuan itu, tidak mengubahkan. Kenapa? Karena doa itu mati, tidak memiliki daya serap yang bagus. Yesus mengajarkan doa ini tidak demikian, Bapak Ibu. Yesus mengajarkan doa ini untuk mewahyukan hubungan kita dengan Tuhan, dengan Allah. Saya ulangi sekali lagi, untuk mewahyukan kita, ya, dengan Allah Bapa di surga. Mewahyukan itu maksudnya menyatakan. Jadi doa Bapa kami ini doa yang diajarkan oleh Yesus untuk menyatakan hubungan kita dengan Allah atau hubungan Allah dengan kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, setiap orang kudus, setiap orang benar, setiap mahasiswa perguruan tinggi doa, doanya selalu menghubungkan antara dirinya dengan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, Yesus mengajarkan doa ini karena ini penting, karena berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Dan doa orang benar, doa orang yang takut akan Tuhan, selalu menghubungkan antara dirinya dengan Bapa di surga. Di dalam doa Bapa kami ini, Bapak Ibu, ada 7 pokok doa. 7 pokok doa yang harus kita pelajari bersama. Tapi hari ini hanya 2. Ya. Saya mencoba mengupas ini pelan-pelan, ya, supaya kita semua mengerti, termasuk saya. Ya. Kalau kita melihat, ya, di gereja aliran karismatik pada umumnya, entah itu GBDI, entah itu GPT, entah itu GSCA, jarang sekali doa ini dihafalkan. Nyaris tidak ada, termasuk gereja Betel Indonesia. Nah, kenapa? Karena doa ini diajarkan oleh Tuhan supaya kita memiliki hubungan dengan Tuhan, Tuhan memiliki hubungan dengan kita. Ya. Yang pertama di sana, ya, kita lihat Bapa kami yang ada di surga. Bapa kami yang ada di surga. Bapa kita yang ada di surga. Saya tidak tahu, ya, Bapak Ibu yang pernah menggeluti pendidikan yang mungkin lebih tinggi dari saya, tetapi setahu saya belum ada seorang sarjana pun, belum ada seorang tokoh pun tahu di mana itu surga. Kalau kita mengatakan Yesus naik ke surga, berarti surga di atas. Tetapi dalam ilmu pengetahuan, tidak seorang pun yang pernah sampai ke surga secara fisik. Saya baca di YouTube, Bapak Ibu, ada seseorang, ya, saya tidak tahu benar salahnya, tetapi ini cerita, ya, ada seorang ketinggalan di planet Mars.
Jadi bagaimana dari bumi ya bisa berhubungan dengan dia, bisa mengirim makanan dan sebagainya. Tetapi akhirnya oleh kecanggihan teknologi masa kini, dia bisa pulang ke bumi dengan alat yang begitu canggih, ya. Itu bisa dia bisa terbang dengan alat itu, kemudian yang menjemputnya juga bisa, kemudian bisa menyatu dan bisa pulang ke bumi. Tapi di mana itu surga? Tidak ada seorang pun yang tahu. Hanya mahasiswa sekolah tinggi doa yang tahu, termasuk kita yang ada di sini, bahwa dia ada di atas. Ya. Di mana itu? Nanti kelak juga kita akan ke sana. Ya. Hari ini kita cukup tahu bahwa dia ada di atas. Nah, oleh sebab itu, ya, Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus, dia adalah Bapa kita. Nah, kemudian kita adalah anak-anaknya. Di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12 ya. Coba kita baca dulu ya. Injil Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-12 yang berbunyi begini: tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bapak Ibu, jadi itu selalu huruf besar N-nya. Ini berbicara tentang Tuhan, berbicara tentang Allah. Nah, jadi kita semua yang ada di sini hari ini merupakan bagian dari anak-anak Allah, karena kita percaya kepada Dia. Sebab di dalam diri kita percaya, kita mau terima, kita mau ikut Yesus, dan kita lahir baru. Dan oleh kelahiran baru, kita semua dinobatkan menjadi anak-anak Allah. Nah, kemudian Bapak Ibu, hubungan antara anak dengan bapak ya, ini seperti apa? Kita baca di dalam 2 Korintus ya. 2 Korintus pasal 7, pasal 5 maksud saya, ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-7. Saya baca untuk kita semua. Yang berbunyi demikian: jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, kemudian hubungan ya antara kita dengan Yesus, antara kita dengan Allah, di sini dikatakan di dalam. Kita bisa bayangkan ya, saking dekatnya kita dengan Tuhan, hubungan yang luar biasa ini yang membuat kita ada di dalam Kristus. Nah, kemudian di sana dikatakan bahwa yang ada di dalam Kristus itu adalah ciptaan baru. Jadi seluruh pribadi Kristus melalui hubungan ini mempengaruhi kepribadian kita, sehingga kita menjadi manusia baru. Pribadi Allah itu membiasa mengalir di dalam hidup kita, sehingga kita menjadi satu dengan Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana cara kerjanya Tuhan ya? Ini kita kejar terus Bapak Ibu, kita kejar terus. Kita baca di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal yang ke-8 ya. Roma pasal 8 ayat 15 dan 16 yang berbunyi begini: sebab kamu tidak
tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh, huruf besar R-nya, ya, roh Allah maksudnya, yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat 16 kita perhatikan baik-baik. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ini mekanisme kerjanya Bapak Ibu, ya. Jadi roh Allah, kemudian dia gandeng dengan roh kita. Nah kemudian roh itu bersaksi kepada Tuhan. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ini ajaib. Ini dahsyat. Cara kerja Tuhan sampai kita menyatu dengan Tuhan, sampai kita menyatu dengan Yesus, sampai pribadi kita dipengaruhi total 180 derajat oleh pribadi Yesus. Ini penting untuk kita pahami hari ini, ya. Berbicara tentang hubungan antara kita dengan Allah dan sebaliknya, hubungan Allah antara Allah dengan kita. Kemudian yang kedua, ya. Yang kedua di sana dikatakan, kita kembali ke ayat Mas tadi, ya. Injil Matius pasal 8 pasal 6, ya, ayat yang ke-9. Dikuduskanlah namamu, ya. Kebenaran yang kedua, dikuduskanlah namamu. Sebelum saya paparkan lebih lanjut Bapak Ibu, ada dua Alkitab yang menulis, ya, tentang doa Bapa Kami ini, ya, sebagaimana saya katakan tadi, Injil Lukas pasal 11, kemudian Injil Matius pasal 6. Nah kemudian kalau kita melihat, ya, di dalam Injil Matius pasal 6 itu merupakan bagian dari khotbah di bukit. Dan kalau kita perhatikan lebih jauh, di sana ada dua pelajaran penting, ya. Yang pertama pasal 6 ayat 9 dan seterusnya. Kemudian yang kedua pasal 7 tentang pengabulan doa, ya, doa yang dikabulkan Tuhan. Kenapa sampai dua kali? Ini ada dua kebenaran yang berbeda Bapak Ibu, yang harus kita pahami, yang harus kita ketahui, yang harus pula kita ingat. Nah jadi bagian kedua di sana dikatakan dikuduskanlah namamu. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya pikir kita sepakat hari ini, ya, karena Alkitab yang menyatakannya bahwa Allah kita itu kudus. Amin Bapak Ibu. Allah kita itu suci. Nah kemudian pernyataan Alkitab ini, ya, mengatakan bahwa nama Yesus, ya, dikuduskanlah namamu. Nama Allah itu kudus, ya, itu dinyatakan di dalam diri Yesus Kristus, ya. Jadi nama Allah yang kudus itu, ya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus juga pernah berkata, di dalam namaku engkau akan mengusir setan-setan, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, karena nama ini kudus, ya, nama ini suci. Kita tahu nama ini yang menghancurkan pekerjaan iblis, nama ini yang menghancurkan pekerjaan setan, nama ini yang menghancurkan pekerjaan roh-roh jahat. Nah, karena nama ini kudus, ini wajib kita junjung tinggi, wajib kita sembah, wajib kita muliakan.
Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, banyak anak-anak Tuhan yang melukai hati Tuhan, ya. Kenapa? Karena tidak hidup dalam kekudusan, tidak hidup dalam kesucian. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, ini menjadi bagian penting yang harus kita perhatikan hari ini, ya. Orang yang hidup dalam kekudusan, ya, orang ini yang bisa berdoa dengan benar. Orang yang hidup dalam kesucian, orang ini yang bisa berdoa dengan benar. Nah, kenapa? Karena pribadi Allah kita suci, pribadi Allah kita ini kudus, tidak ada celahnya. Dan sebagaimana saya katakan tadi, Allah bekerja melalui doa ini, ya, sehingga kita berada sampai sebegitu erat ada di dalam Kristus. Nah, kemudian Bapak Ibu, ada beberapa ayat, ya, yang kita baca hari ini, ya. Ini ayat terakhir, ya. Saya tidak panjang khotbah hari ini, sudah 9:30, ya. Kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-14, yang berbunyi demikian: berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Puji Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ya, Allah kita Allah yang maha suci, ya. Kemudian Allah maha suci siapa? Itu ada di dalam Yesus Kristus. Allah kita itu kudus, Allah kita itu suci. Tatkala Dia bersama-sama dengan kita, ini merubah hidup kita. Sehingga Bapak Ibu, di dalam nas yang kita baca, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Nah, jadi ada dorongan, ya, karena hubungan kita yang baik dengan Tuhan, ini ada dorongan untuk kita hidup damai dengan semua orang. Saya minta kita renungkan baik-baik ini, ya. Sebab ada banyak anak-anak Tuhan tidak bisa begini, ya, malah didorong untuk bertengkar, ya, melakukan hal yang tidak benar, ya. Contoh, ya, contoh berdamai dengan semua orang. Kita mulai dari mana dulu, ya? Kita mau, ya, dari keluarga dulu. Suami mengasihi istri. Ini membuat kita damai tidak kira-kira? Damai Bapak Ibu. Nah, kemudian istri tunduk kepada suami. Saya ngeri Bapak Ibu, di dalam gereja Tuhan aliran karismatik lagi. Ada istri yang sangat-sangat dominan. Dia mau berada di depan, mau jadi pemimpin di dalam keluarganya. Hal seperti ini satu pelanggaran Bapak Ibu. Apalagi kalau main keroyokan, ya. Istri dan anak-anak meroyok suami. Nah, kemudian suami dan anak-anak meroyok istri. Main keroyokan. Kalau begini kejadiannya Bapak Ibu, berarti kita belum berada di dalam perguruan tinggi doa. Kita belum diubahkan.
kita belum berada di dalam Kristus. Mulai hari ini, saya minta kita renungkan kebenaran ini. Adakah kita berupaya untuk berdamaikan dulu dengan istri, berdamai dengan suami, berdamai dengan anak-anak, anak taat kepada orang tua karena Tuhan, ya. Kalau ini tidak terjadi, Bapak Ibu, biar jungkir balik kita berdoa. Saya yakin karena tidak menghubungkan antara kita dengan Tuhan, doa itu tidak dijawab Tuhan. Kita tahu, ya, peribahasa bilang begini, air dari cucuran atap itu jatuhnya ke pelimbahan juga. Nah, kemudian buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah, jadi karakter orang tua itu menurun ke anak-anak. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita memiliki hubungan dengan Tuhan, karakter Allah itu pasti menurun ke kita, sehingga kita, ya, mempunyai kerinduan yang besar, mempunyai niat yang tinggi untuk berdamai dengan semua orang, mulai dari keluarga sendiri. Omong kosong Bapak Ibu, kalau kita berdamai dengan tetangga, tapi kita dalam keluarga berantem. Nah, ini yang perlu dilihat, dianalisa. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Apakah doa Bapa kami ini, ya, yang kita dengar hari ini sudah menjadi bagian dari hidup kita? Kalau tidak, Bapak Ibu, tidak ada niat seperti ini, ya. Tidak ada niat untuk berdamai dengan semua orang. Nah, pertanyaan mengapa kita disuruh berdamai? Coba kita lihat di dalam 1 Petrus, Bapak Ibu, pasal 1. 1 Petrus pasal 1 ayat 15 dan 16, yang berbunyi demikian, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini tidak bisa ditawar-tawar lagi. Allah kudus, Yesus kudus, Allah kita suci, Yesus suci. Wajib hukumnya kita hidup suci di dalam Tuhan, ya. Kita hidup suci di dalam Tuhan, di dalam segala sesuatu, ya, di dalam segala sesuatu. Ayat yang terakhir, kita baca di dalam 1 Korintus pasal 6. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-11. Kita baca, ya. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu tidak memberi dirimu disucikan. Saya ulangi, telah memberikan dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Puji Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu, jemaat yang di Korintus itu semakin awalnya tadi sangat rusak, ya,
Karena Korintus itu kota metropolitan, kota besar, ya. Kemudian di sana ada banyak orang-orang hebat, ada banyak orang-orang pintar. Jadi hidupnya ya mengandalkan ini, mengandalkan ilmu pengetahuan, mengandalkan kepintarannya, mengandalkan kehebatannya. Sampai-sampai Paulus bilang begini, perempuan tidak boleh ngajar. Saking rusaknya jemaat itu, maksudnya saking rusaknya orang-orang Korintus. Tetapi setelah mereka terima Yesus, nanti Bapak Ibu baca di atasnya ya, tentang kerusakan itu seperti apa. Mereka memberi diri mereka untuk dikuduskan, untuk disucikan. Dan kalau kita melihat Bapak Ibu dalam masa lalu kita, tidak ada yang menyenangkan hati Tuhan. Saya yakin itu. Siapapun dia, itu pasti. Tetapi setelah kita menerima Yesus, setelah kita menerima Tuhan, kita dikuduskan oleh Tuhan, kita disucikan oleh Tuhan, sehingga kita memiliki pribadi yang baru. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, saya mengulang sedikit ke belakang ya, tentang pendahuluan tadi, bahwa doa yang menghubungkan antara kita dengan Tuhan isinya satu, mengucap syukur kepada Tuhan. Nah kemudian yang kedua, memuji Tuhan. Yang ketiga, menyembah Tuhan. Nah sebelum ini diajarkan oleh Tuhan, Tuhan ajarkan dulu hubungan kita dengan Tuhan. Nah supaya doa kita dijawab oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan hari ini. Dialah Allah Roh Kudus memperteraikan kebenaran ini di dalam hidup kita. Saya undang Bapak Dr. Andes Matius untuk melayani perjamuan kudus. Berikut Bapak Sukirno Andreas dan Bapak Advento Tambunan Sarjana Hukum maju ke depan untuk melayani perjamuan kudus. Haleluya. Saya bagi yang bisa berdiri, saya berdiri. Kita sama-sama memuji Tuhan Yesus kemuliaan-Mu. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi kita menyanyi Yesus kemuliaan. Haleluya. Oh ajaib Engkau Tuhan. Haleluya. Sehingga roti dan anggur ini bukanlah makanan biasa, tetapi di dalamnya tersedia kuasa Allah yang besar, yang mampu merestorasi hidup kami, sehingga kami menjadi pribadi yang utuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita memuji Tuhan saat ini punya saat ini.
adalah persekutuan dengan tubuh Kristus dalam nama Yesus. Angkat itu cawan di tangan kanan kita. Sebelum kita minum cawan Tuhan, terlebih dahulu kita akan mendengarkan firman-Nya. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau baik buat kami sekalian. Kami percaya pagi hari ini ada pemulihan di sini. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan diberkati. Hati yang terluka terbalut hari ini, yang rumah tangganya tidak ada damai, hari ini ada kelepasan, ada pemulihan, sehingga kami saling asih dan asuh. Kami saling mengasihi satu dengan yang lain. Kami seia sekata. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan saat ini juga Bapa, saya nyatakan dalam nama Yesus, tingkap-tingkap langit terbuka. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun atas sidang jemaat sekalian, sehingga kami diberkati baik secara jasmani, terlebih pula secara rohani. Terima kasih Bapa. Saat ini kami juga sambil berdoa Tuhan untuk saudara Adrianus yang saat ini dalam keadaan sakit. Bapa, Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Manusia seringkali gagal, tetapi Engkau Allah yang tidak pernah gagal. Saat ini Engkau ada di sana. Engkau bersama-sama dengan saudara Adrianus. Dari sini Tuhan, kami nyatakan dalam nama Yesus, jantungnya dipulihkan Tuhan. Kalau ada penyempitan pembuluh darah, dalam nama Yesus, saat ini juga ada kelepasan. Sehingga melalui kesembuhan yang saudara Adrianus terima, boleh menjadi satu kesaksian bagi mereka dan kami semua, sehingga mendorong kami lebih lagi untuk mengasihi Tuhan. Demikian pula jemaat-jemaat-Mu yang meninggalkan Tuhan. Dalam nama Yesus pagi hari ini lambatan Allah terjadi atas mereka, sehingga mereka sadar dan mereka tahu hidup jauh dari Tuhan adalah satu kehidupan yang sia-sia, satu kehidupan yang merugikan diri mereka sendiri. Bapa, Kau ingatkan mereka semua, sehingga di lain kesempatan mereka bisa datang ke tempat ini. Mereka bisa bersama-sama kami untuk beribadah di sini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kota kami yang kami kasihi. Bapa, kami semua rindu Tuhan agar kota ini mengalami lawatan Tuhan. Kami rindu Tuhan agar gereja Tuhan yang ada di kota ini, kami semua sadar akan panggilan Tuhan, akan tugas dan tanggung jawab kami untuk memberitakan kabar baik, untuk mendemonstrasikan kasih Allah kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau, sehingga pertobatan besar-besaran terjadi di kota ini. Kota ini menjadi kota yang diberkati Tuhan. Kemuliaan Allah yang gilang gemilang terpancar dari kota ini, sebab Engkau sendiri bertahta di atas kota kami. Terima kasih Bapa. Demikian pula bangsa dan negara kami. Kami
Tuhan berkenan untuk melakukan hal yang sama, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang maju, menjadi bangsa yang diberkati Tuhan, menjadi bangsa yang mengalami janji Tuhan. Dan apa yang tertulis dalam kitab suci digenapi pada zaman generasi ini. Semua lutut berteru, semua lidah mengaku bahwa kalau satu-satunya Allah yang benar. Terima kasih Bapa. Pemerintah yang ada sekarang ini dari pusat sampai ke daerah ada di bawah kendali-Mu Tuhan, sehingga mereka dapat memerintah dengan baik, dengan adil, dengan bijaksana. Mereka tidak melakukan kejahatan, mereka tidak korupsi, mereka tidak melukai hati Tuhan. Dan yang lebih penting lagi Tuhan, selamatkan bangsa ini, selamatkan pemerintah yang ada sekarang ini, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Ini doa kami yang kami naikkan ke hadapan hadirat Tuhan. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, dan kita sudah menyanyi tubuh darah Kristus. Biarlah firman Tuhan yang telah disampaikan menjadi renungan dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan memberikan persembahan yang kedua
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Untuk hari Senin dan hari Jumat ada ibadah doa di tempat ini jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada hari Sabtu ada ibadah pemuda remaja di tempat ini jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kemudian kita kembali beribadah di rumah Tuhan pada tanggal 11 Agustus 2024 dengan pelayan Tuhan worship leader oleh Ibu Dwi Sudarini SE, singer oleh Bapak Pepa Dede, Saudari Apri Midarti SPD, dan Ibu Lucy Selin Daniel. Pembicara firman Tuhan oleh Saudara PDP Antonius MTH. Petugas persembahan oleh Ibu Nuriani SPD dan Ibu Eri. Kemudian operator LCD oleh Saudara Yusak. Penerima tamu oleh Bapak Dr. Andes Matius CN dan Ibu Sri Octavia. Setelah ibadah ini khusus untuk wanita-wanita Bethel Indonesia di Bukit Sion, bertahan sebentar untuk ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh Ibu Ketua sekaligus persembahan tali kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Mari kita sama-sama berdiri. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan, oleh kasih setiamu kami boleh mengikuti ibadah pagi hari ini dari awal sampai akhir. Kami juga bersyukur Tuhan telah memberkati kami dengan limpah. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami percaya kami pulang bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami juga yakin Bapa, Tuhan berkenan terus menyertai kami sekalian, sehingga kami boleh beraktivitas bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Angkat tangan saudara. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih sayangnya dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tetap menyertai saudara-saudara semua sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita semua yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Selamat pagi menjelang siang, Tuhan Yesus memberkati.